Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, dimanapun antum semua berada, ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita berbagai limpahan nikmat sebagai bentuk daripada kecintaan Allah kepada kita. Walaupun kita begitu banyak bergelimang dengan dosa, walaupun terkadang setiap nikmat yang Allah berikan kita balas dengan kekufuran, keingkaran, bahkan kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha rahman dan juga maha rahimnya terus memberikan berbagai kesempatan kepada kita agar kita senantiasa sadar dan juga senantiasa kita segera kembali kepada tujuan hidup penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, azza wa iyyakum. Kita mungkin pada Ramadan tahun ini sama-sama merasakan di samping kebahagiaan, kegembiraan kita, di mana Allah telah memberikan kesempatan umur untuk bisa bertemu Ramadan kembali, namun satu sisi yang lain kita pun merasa sedih karena Ramadan tahun ini tidak bisa kita jalani sebagaimana Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita bisa menyambut Ramadan dengan berbagai macam kegiatan pada masa dahulu dan mengadakan aktivitas tarhib Ramadan, menyambut dengan keluarga, sanak famili, jamaah majlis dan juga dengan jamaah masjid kita. Tetapi pada masa sekarang ini semua kebahagiaan, kemeriahan Ramadan, bahkan ya aktivitas ibadah Ramadan yang kita anggap sebagai sesuatu yang sakral seperti ibadah tarawih, i'tikaf, ya, ataupun mungkin buka bersama dan aktivitas yang lainnya, Ramadan tahun ini kita tidak bisa melaksanakan itu semua karena adanya musibah yang menimpa hampir seluruh negeri di dunia ini dan terkhusus negeri kita Indonesia ini. Namun masyaallah mukminin, keadaan musibah yang memang sekarang telah melanda negeri kita terkhusus itu bukan sesuatu yang sangat kebetulan. Bagi seorang mukmin kita harus yakin apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik yang menimpa diri kita, yang menimpa negeri kita, yang menimpa alam semesta, itu semua adalah merupakan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan di dalam takdirnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin illa an nabra'aha. Jadi setiap musibah, setiap bencana apapun yang menimpa, baik ataupun buruk di muka bumi ini, bahkan yang menimpa diri kita, itu semuanya sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Maka sikap seorang mukmin itu jelas berbeda dari orang kafir. Orang mukmin apapun ketentuan Allah yang diberikan kepadanya, maka
dia akan mengatakan annahul haqqu min rabbihim. Ini adalah sebuah kebenaran, ketentuan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang enggak beriman, setiap apapun yang menimpa terhadap dirinya ataupun mungkin terhadap alam semesta, terhadap negerinya, mereka akan mengatakan, "Madza aradallah?" Kenapa Allah menimpakan ini? Kenapa Allah menimpakan ini? Nah, maka ini hati-hati ya bagi seorang mukmin, jangan sampai dia mengeluh, jangan sampai dia mencerca, memaki setiap keadaan yang terjadi, termasuk dengan musibah yang menimpa negeri ini. Seorang mukmin yang dia berbekal dengan keilmuannya, maka selayaknya dia bersabar dengan musibah ini, karena ini bukan keinginan kita semua. Kita semua merasa sedih, kita semua merasa betul-betul ya kehilangan suasana, kesakralan, nuansa, nikmat ibadahnya daripada Ramadan. Tetapi insya Allah ada hikmah yang besar di balik musibah ini. Walaupun aktivitas ibadah Ramadan kita mungkin di tahun ini tidak akan bisa kita nikmati sebagaimana biasanya, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala di balik takdirnya adalah hikmah yang terbaik, rahasia terbesar yang betul-betul terbaik untuk kita semua. Namun perlu diingat masyaallah mukminin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tanpa sebab ketika menimpakan musibah. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Bahwa tidaklah Allah menimpakan musibah sekecil apapun, maka itu semua sebetulnya erat kaitannya disebabkan dengan dosa-dosa kesalahan kita. Selayaknya kita jadikan momen Ramadan ini adalah momen terbaik kita untuk memperbanyak muhasabah, introspeksi, mengevaluasi tentang bagaimana kita selama ini di dalam mengamanahi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Termasuk ketika kenikmatan Allah berikan bertemu dengan Ramadan. Mungkin selama ini kita banyak menyanyiakan tentang Ramadan yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus pertemukan dengan kita. Ketika nikmat itu Allah angkat pada tahun ini, Allah ambil sementara sehingga kita tidak bisa memaksimalkan aktivitas ibadah kita sebagaimana mestinya, maka saatnya kita bermuhasabah tentang dosa-dosa apa yang telah kita perbuat sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, memberikan cobaan kepada kita kaum muslimin, terkhusus di negeri kita ini, dengan dimana kita tidak mampu ya untuk bisa beraktivitas ibadah, menikmati Ramadan sebagaimana mestinya. Ini sebenarnya harus kita betul-betul jadikan Ramadan ya sebagai bulan yang penuh muhasabah, bukan hanya untuk individu saja, tapi ini muhasabah secara keseluruhan. Siapapun kita, apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, ya baik mungkin sebagai rakyat biasa, pejabat, ustadz, ya dai, mubalik, siapa, pedagang, semuanya kita muhasabah. Dosa-dosa kita apa yang telah membuat Allah memberikan musibah sampai kenikmatan ibadah Ramadan pun ternyata ya Allah Subhanahu wa ta'ala tunda, Allah tahan terlebih dahulu di tahun ini. Maka masyaallah ini memuliakan ya, Anda ingin mengajak kepada antum semua untuk di mana kita mencari solusi terbaik ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah cukup lama memberikan musibah ini. Tentunya kita berharap Allah segera mengangkat musibah ini. Apalagi di bulan Ramadan ini kita ingin menikmati kembali suasana kenikmatan Ramadan. Namun ternyata tahun ini kita dihantui dengan sebuah wabah yang banyak memberikan rasa takut, kekhawatiran bagi segenap kaum muslimin. Jangankan untuk beraktivitas dunia, untuk beribadah pun kita semua dihinggapi dengan ketakutan akan menularnya virus wabah yang telah betul-betul banyak memakan korban jiwa di kalangan saudara-saudara kita. Maka insyaallah saya ingin mengajak kepada antum semua untuk kita mengambil hikmah pelajaran daripada kisahnya Nabi Yunus alaihi salam ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, yang beliau menjelaskan di dalam kitab musannifnya
mengenai fadailu Yunus, tentang keutamaan Nabi Yunus alaihissalam. Dan insyaallah mudah-mudahan kalau kita mengambil hikmah daripada kisahnya Nabi Yunus ini, mudah-mudahan kita dapat diberikan oleh Allah sebuah solusi terbaik, jalan keluar terbaik, dan juga sebuah ikhtiar ataupun sebuah jawaban dari Allah, di mana wabah atau musibah ini Allah angkat dari negeri kita ini. Di mana masyarakat mukminin kita mungkin sudah mengetahui kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau Allah amanahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Antum silakan nanti baca ya tentang kisah Nabi Yunus ini dalam surah As-Saffat. Ya, di situ banyak dijelaskan tentang kisah-kisah para nabi, terus Nabi Yunus alaihissalam ini, di mana beliau ketika lari, ya, setelah menyampaikan tentang ancaman azab Allah atas keingkaran kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus ternyata saat itu lalu beliau ya menuju berlari ya ke pesisir pantai. Tujuannya untuk apa? Ya, beliau merasa marah, merasa kecewa, dan beliau menanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepada kaumnya yang enggan untuk beriman kepada Allah, yang tidak mau menanggapi seruan daripada dakwahnya. Maka ketika itu Nabi Yunus bertemu dengan sekelompok orang di atas kapal. Mereka mengenai Nabi Yunus alaihissalam, lalu mereka pun mengajak Nabi Yunus untuk naik ke atas kapal tersebut. Namun ma'asyiral mukminin, ternyata di atas kapal itu ya Nabi Yunus dan juga para penumpang dari kapal tersebut ya ternyata mendapatkan suatu hal di luar daripada apa yang mereka pikirkan. Kapal yang mereka tunggangi ternyata tidak mau berjalan sama sekali, berhenti, padahal kapal-kapal lainnya di kanan dan di kiri berlayar begitu lancar terhadap hambatan. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa berhentinya kapal tidak berjalan tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala marah akan sikap Nabi Yunus alaihissalam yang lari daripada tanggung jawab ya, dan lari tanpa izin Allah Subhanahu wa taala dari mendakwahi kaumnya. Maka di saat itulah ya Nabi Yunus alaihissalam lalu menyampaikan kepada awak daripada kapal tersebut ya untuk melemparkan beliau ke lautan. Tapi semua awak kapal tersebut menolaknya karena mengetahui bahwa beliau ini adalah orang yang mulia, sebagai orang pilihan yang Allah utus sebagai rasul. Akhirnya ya Nabi Yunus memberikan saran bagaimana kalau mengadakan undian saja. Ya, siapa nama yang keluar maka nanti harus dia dilemparkan ke dasar lautan. Ternyata ketika dibuatlah undian tersebut, yang muncul namanya itu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika muncul nama Nabi Yunus, semua merasa keberatan. Diulang lagi ya agar yang keluar jangan nama Nabi Yunus. Ternyata dengan izin Allah, kehendak Allah, keluar lagi yang kedua pun di undian tersebut nama Nabi Yunus. Sampai dicoba ketiga kali, akhirnya Nabi Yunus lah yang terus keluar dari undian itu. Sehingga Nabi Yunus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang keadaan ini, sehingga beliau lalu lompat dari kapal tersebut. Namun ma'asyiral mukminin, sebelum Nabi Yunus sampai di lautan, lalu ada seekor ikan yang besar yang lalu dia memakan Nabi Yunus alaihissalam. Atas izin Allah memerintahkan ikan tersebut ya untuk memakannya, namun tidak menghancurkan Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga dalam beberapa hari, beberapa malam, Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan tersebut di dalam kegelapan. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya di sini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam keadaan Nabi Yunus itu bukan Allah enggak sayang, tapi karena kecintaan Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Allah sayang sehingga Allah ingin menegurnya atas kekeliruan yang beliau lakukan. Sikap tergesa-gesa yang beliau lakukan itu Allah tegur dengan cara itu. Sampai Nabi Yunus ketika di dalam perut itu tersadarkan bahwa Nabi Yunus di saat dibawa ikan tersebut ke dasar lautan dalam kegelapan, Nabi Yunus mendengarkan tasbihnya kerikil-kerikil di dasar lautan, mendengarkan tasbihnya ikan-ikan di lautan. Disitulah Nabi Yunus tersadarkan bahwa ternyata ya Nabi Yunus telah bersalah, telah betul-betul keliru di dalam sikapnya. Digambarkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87,
Lalu Nabi Yunus alaihissalam saat itu bertobat kepada Allah dan perbanyak zikirnya, tasbihnya, dan tasbih Nabi Yunus alaihissalam yang mungkin kita semua telah hafal, yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih yang mengandung daripada hakikat pertaubatan, pengakuan, kesadaran akan kezaliman dan juga kesalahan. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar tasbihnya dengan penuh penyesalan dan pertobatan Nabi SAW, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan yang memakan Nabi Yunus tersebut untuk apa? Mengeluarkannya di pinggir lautan. Allahu Akbar. Maka di sini masyaallah mukminin, sebetulnya bagi Allah mudah. Ya, mudah bagi Allah untuk menolong siapapun di antara hamba-hambanya, apalagi hambanya yang mulia. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan kesulitan terjadi menimpa Nabi Yunus alaihissalam karena tujuan daripada cobaan-cobaan musibah yang Allah berikan kepada Yunus tersebut, di mana Allah tujuannya ingin menyadarkan Nabi Yunus akan setiap kesalahan-kesalahannya. Maka dari sini masyaallah mukminin kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan cobaan, kesulitan hidup apapun bentuknya kepada diri kita, kepada negeri kita, kepada bumi yang kita tempati ini. Itu semua adalah Allah menginginkan agar kita semua menyadari begitu banyaknya dosa-dosa yang kita tidak sadari melakukannya, ataupun mungkin dosa yang telah kita sadari namun kita berusaha melupakannya untuk tidak segera kita kembali bertobat kepada Allah. Masyaallah mukminin, kita harus akui bahwa kita makhluk manusia, ibnu Adam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, maskanul khata wa nafsian. Memang kita tempat ikhrab dan juga dosa. Kita tidak ada yang sempurna. Namun Rasulullah bersabda juga, khairul khata'in, sebaik-baiknya manusia yang berbuat dosa adalah mereka at-tawwabin, yang segera untuk bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka masyaallah mukminin, ya, dari sini ana mengajak kepada antum semua, mudah-mudahan setelah kita memahami hikmah di balik kisah ini, ayo kita bersama-sama bersikap sebagaimana sikapnya Nabi Yunus alaihissalam, untuk semua bermuhasabah atas setiap dosa-dosa kita, dosa terhadap diri kita sendiri, dosa kepada keluarga kita, dosa kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun dosa kepada kedua orang tua kita, bahkan terkhusus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita urut secara rinci setiap dosa tersebut di bulan yang penuh berkah ini, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan pengakuan dosa kita yang dibarengi dengan setiap doa harapan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengangkat, ya, bencana ini, musibah ini yang menimpa negeri kita ini. Maka insya Allah mudah-mudahan secara serentak kita melakukannya, maka mudah-mudahan dengan segera Allah lalu mengangkatnya dan dapat menjadikan dan mengembalikan nuansa suasana Ramadan sebagaimana suasana Ramadan kita harapkan, agar kita tidak menyia-nyiakan sedikit pun juga setiap detik kita untuk bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan ini kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik, karena kita nggak ada yang menjamin apakah Ramadan ini kita bisa sampai sempurna kita melaksanakannya, apakah tahun depan pun kita masih bisa bertemu pun kita nggak tahu. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala akan umur itu betul-betul sangat terjaga, tidak yang mengetahuinya. Maka jadikanlah ini Ramadan sebagai momen untuk dimana kita bermuhasabah agar kita mendapatkan ampunan Allah, kalau memang Ramadan sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan Allah. Dan di sini mudah-mudahan antum semua dapat memaksimalkan dan mengambil hikmah terbesar di balik ujian Allah di Ramadan ini. Walaupun kita mungkin aktivitas ibadah kita perbanyak di rumah, tapi insya Allah itu pun tidak mengarungi, ya, tidak mengurangi sedikit pun juga daripada keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Ya, kita manfaatkan aktivitas di rumah kita, maksimalkan kelalaian kita mungkin selama ini kepada anak-anak kita, kelalaian kita terhadap kewajiban kita mendidik mereka, ataupun mungkin banyaknya kita kelalaian kita dengan interaksi dan juga mendidik istri kita di rumah. Maka maksimalkan itu semua, perbanyak ibadah dengan mereka, insya Allah keberkahan senantiasa mengarungi kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini Ramadan terbaik kita,
Ramadan yang akan menghapus semua dosa-dosa kita, dan bukan hanya dosa kita, tapi dosa-dosa semua kaum muslimin, semua manusia dalam dunia ini, sehingga bumi dunia ya yang kita tempati ini insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan sebagaimana kehendak Allah, sebagai agar kita yang menempati dunia atau bumi ini, negeri ini, dapat bisa beribadah kepada Allah secara khusyuk ya, secara maksimal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Mungkin ini dapat saya sampaikan, lebihnya ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.